Shalom, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sumba Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Juni Susanti Lodom dari SMP Negeri Sata Pantai Malobak. Dan saya Octavianus Umbukuta SPD dari SMP Negeri 2 Umburat Tenggai Barat. Dan saya Josriani Rambukuba SPD dari SMP Negeri 3 Umburat Tenggai. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Josrin, apa kabar hari ini Bu? Selamat pagi juga Ibu, puji Tuhan kabar baik Ibu. Ibu apa kabar? Puji Tuhan saya kabar baik Bu. Baik Ibu Josrin, hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan kita pakai dalam sesi observasi coaching nanti. Baik, rubrik penilaian itu diantaranya yang pertama, apakah Ibu melakukan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching? Dan yang ketiga, saya juga akan menilai bagaimana coach Ibu merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Lalu yang berikut, bagaimana coaching yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, di mana Ibu bisa membangun rasa percaya diri, juga membangun kesetaraan antara Ibu dan juga coaching. Kemudian yang kedua ada proses kreatif, yaitu Ibu bisa membantu coach untuk menyadari situasi yang dialami saat ini sehingga dia mampu untuk menggali potensinya dan menemukan ide-ide baru. Lalu ada memaksimalkan potensi, di situ nanti ada rencana tindak lanjut dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh coach Ibu. Oke, baik Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kita saat ini? Oke, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke, baik. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Lalu yang berikut Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan pada saat coaching sebentar, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan dengan aktif. Oke, baik Ibu. Lalu pertanyaan berikut Ibu, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dari proses coaching saat ini Bu? Oke, untuk indikator yang saya harapkan dapat berjalan dalam proses coaching hari ini, yaitu di mana coach saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi mungkin Bu. Oke, baik Bu. Oke. Baik Ibu Josrin, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nanti ketika Ibu melakukan coaching, saya akan melakukan penilaian menggunakan rubrik-rubrik yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Baik Ibu, kegiatan pra-observasi kita sampai di sini dulu. Ibu bisa melanjutkan dengan melakukan coaching. Siap Ibu. Baik, terima kasih Ibu Josrin, sukses Bu. Terima kasih juga Ibu. Selamat pagi Pak Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Josrin, puji Tuhan kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu Josrin? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Pak. Sepertinya Pak Okta ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul Bu Josrin, saya mau menceritakan permasalahan saya nih Bu.
Oke, baik. Nah, kira-kira permasalahan apa ini Pak Okta? Jadi begini Bu Josephine, saya melihat bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati bersama masih kurang diterapkan secara maksimal Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Pak Okta melihat bahwa budaya positif di sekolah itu yang sudah disepakati secara bersama-sama kurang maksimal untuk diterapkan. Kenapa Pak Okta merasa jika budaya positif itu kurang maksimal diterapkan di lingkungan sekolah, Pak? Oke, baik Bu. Jadi begini Bu, saya masih melihat ada beberapa siswa yang terkadang tidak membersihkan kelasnya Bu. Atau ada juga yang lain yang tidak melaksanakan piket, Bu, gitu. Dan ada juga yang pertama karena banyak alasan Bu. Alasan itu karena ada bangun terlambat. Yang kedua juga kemudian ada siswa yang masih kurang bertegur sapa dengan bapak ibu gurunya dengan alasan itu bahwa bapak ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya dia Bu. Oh, jadi seperti itu. Jadi Pak Okta merasa hal-hal tersebut masih terjadi di lingkungan sekolah. Nah, mungkin Pak Okta sudah pernah mencari tahu kenapa masih ada peserta didik yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Memang benar Bu, hal itu masih sering terjadi di sekolah, dan saya perlu mencari tahu baik berbicara dengan wali kelas, guru BK, bahkan teman-teman guru yang lain. Saya minta pendapat dari mereka atau bagaimana dengan siswa-siswa tersebut. Ternyata memang mereka juga menyadari bahwa siswa itu masih kurang menyadari arti pentingnya dari budaya positif itu Bu. Nah, jika Pak Okta sudah tahu permasalahannya ini, kenapa masih ada siswa yang kurang menyadari pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah? Kira-kira apa rencana Pak Okta dalam permasalahan tersebut sehingga permasalahan tersebut itu tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah? Memang saya punya rencana untuk menyampaikan lagi ini di sekolah melalui pembina OSIS ataupun di wakaf kesiswaan Bu, agar mereka itu dapat mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara bersama itu lebih intensif lagi. Misalnya melalui upacara bendera setiap hari Senin, kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, serta memajang tulisan-tulisan atau keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis Bu. Wah, bagus sekali rencana dan ide-ide dari Pak Okta ini. Nah, menurut Pak Okta, hal ini kapan akan dilaksanakan? Saya mungkin akan menyampaikan hal ini segera mungkin Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah terkait cara memaksimalkan penerapan budaya positif di sekolah itu. Sehingga mulai mungkin pekan kedua ini nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan sekolah, terutama keteladanan dari Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan Bu. Bagus sekali Pak Okta. Nah, mudah-mudahan rencana Pak Okta dapat segera terrealisasi dan saya juga ingin melihat hasilnya sesegera mungkin ya Pak. Nah, dari rencana yang tadi Pak Okta sudah sampaikan, nah kira-kira komitmen apa yang Pak harapkan? Ya, mungkin yang menjadi komitmen saya itu Bu, mungkin akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini secara bersama-sama dengan seluruh warga sekolah yang ada Bu. Bagus sekali Pak Okta. Nah, baik, mengingat waktu kita sudah tidak cukup lagi, nah kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Pak Okta dapatkan? Ya Bu, puji Tuhan mungkin dari permasalahan yang melalui percakapan kita hari ini, sekarang saya merasa lega Bu, karena saya sudah bisa menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah ini, dan saya juga merasa harus lebih memperhatikan terhadap perilaku siswa dalam penerapan budaya positif sekolah Bu. Baik, nah sangat bagus sekali Pak Okta. Ya, mungkin waktu kita sudah cukup sampai di sini. Nah, saat perbincangan kita, dan mungkin kedepannya kita cari lagi waktu untuk berbincang-bincang dalam mencari tahu
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah ini ya Pak. Siap Bu Jesrin, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya ya Bu, untuk bincang-bincang tentang permasalahan saya ini ya Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih juga. Bu Josrin, kita bertemu lagi Bu. Iya Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching? Puji Tuhan, saya merasa lega Bu. Proses coaching yang sudah saya lakukan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coaching tadi. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Oke, baik Ibu. Jadi yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, yaitu saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, yang berikut menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan yang berikutnya menanyakan tanggung jawab dari coach saya terhadap aksi tersebut. Saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Ibu Josrin. Menurut pengamatan saya tadi sebagai observer, saya menilai proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach mampu untuk menyadari situasinya dan dia juga bisa menemukan ide-ide untuk permasalahan yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua Bu, kira-kira apa nih kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dengan hasil coaching yang Ibu sudah lakukan? Oke, terima kasih Ibu. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan lebih memahami lagi proses terkait dengan alur tirta lebih baik lagi. Di mana pada saat saya melakukan proses coaching, supaya proses coaching berikutnya itu dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu. Oke, baik Ibu Josrin, luar biasa sekali. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya pada kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kegiatan yang sama di kesempatan berikutnya Bu. Siap. Baik, terima kasih Ibu Josrin. Terima kasih juga Ibu. Selamat siang Ibu Santi, apa kabarnya siang ini Bu? Selamat siang juga Pak Okta. Kabar saya baik Pak hari ini. Pak Okta apa kabar? Puji Tuhan Ibu Santi, kabar saya baik Bu. Hari ini laksanakan coaching ya Bu? Iya, benar sekali Pak. Baik Bu, sebagaimana yang telah kita sepakati kemarin bahwa hari ini akan melakukan praktik coaching. Saya juga di sini hanya sebagai observer, mungkin saya melihat, mengamati dan juga menilai praktik yang akan dilakukan dengan coach ya Bu. Puji Tuhan hari ini saya akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching untuk menggunakan alur tirta ya Bu. Di mana nanti ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan juga ada tanggung jawab. Seperti itu ya Bu. Namun sebelum kita melakukan observasi coaching pada hari ini, izinkan saya Bu untuk mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik, silakan Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan Bu? Baik, pada proses coaching saat ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Oke baik Bu, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan secara aktif dengan rasa ya Bu. Iya, benar sekali Pak. Baik Bu, kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan mudah-mudahan terlaksana dengan baik ya Bu, dan maksimal. Pertanyaan kedua ya Bu, yang saya ingin ajukan, kompetensi mana yang nanti yang
yang secara aktif atau lebih spesifiknya yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, secara spesifik kompetensi yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching saat ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan rasa. Baik Bu, berarti ada di sini ada dua kompetensi ya Bu, Iya. mendengarkan secara aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga boleh Bu? Iya Pak. Pertanyaannya adalah indikator dari pencapaian tujuan pengembangan yang dicapai dari proses coaching hari ini apa Bu? Dari proses coaching hari ini, saya mengharapkan coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dia bisa menyadari situasinya saat ini, kemudian dia juga bisa mengeksplorasi ide-ide yang ada di dalam dirinya sehingga dia mampu untuk mengatasi persoalannya sendiri. Baik Bu, mungkin hanya 3 pertanyaan itu saja Bu yang saya ajukan. Semoga coachingnya hari ini bisa terlaksana secara baik dan maksimal ya Bu. Proses coaching bisa memberikan manfaat untuk keduanya, kemudian memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam percakapan coaching ya Bu. Kalau begitu Ibu boleh mulai proses coachingnya ya. Baik, terima kasih Pak Okta atas waktunya. Selamat siang Ibu Juni, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Josrin, kabar saya puji Tuhan baik. Ibu Josrin, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik hari ini. Bu Juni, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu, bisa tidak? Oh bisa, kira-kira semoga saya bisa membantu ya Bu. Kira-kira apa nih yang mau Ibu diskusikan dengan saya? Jadi begini Ibu, saya butuh masukan tentang bagaimana siswa kelas 7 agar bisa lebih fokus dalam belajar Ibu. Karena selama ini menurut pantauan saya, peserta didik tersebut kurang fokus pada proses pembelajaran Ibu. Oke baik, jadi tujuan diskusi kita saat ini adalah Ibu ingin menemukan solusi bagaimana membuat siswa Ibu bisa fokus kembali pada saat pembelajaran. Benar Bu? Iya, betul sekali Ibu. Oke, baik Bu. Kira-kira masukan seperti apa nih yang Ibu Josrin butuhkan? Oke, masukan yang saya butuhkan yaitu bagaimana cara untuk mengembalikan fokus peserta didik saat pembelajaran Ibu. Oke, jadi siswa Ibu tidak fokus pada saat pembelajaran. Tidak fokusnya itu seperti apa? Bisa Ibu ceritakan? Jadi begini, mereka itu tidak nyaman di kelas, sering keluar masuk, dan mereka juga acuh tak acuh dengan materi yang saya sampaikan. Padahal saya biasanya itu menambahkan ice breaking di sela pembelajaran saat peserta didik itu merasa bosan dulu. Oke, baik. Jadi siswa Ibu itu sering merasa kurang nyaman pada saat pembelajaran. Oke, baik. Lalu yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu merasa bahwa siswa Ibu itu sudah mulai merasa tidak nyaman di kelas, apa yang Ibu bisa lakukan? Saya biasanya menggunakan video pembelajaran dan juga menambahkan ice breaking di sela pembelajaran Ibu. Oke, baik. Seru sekali Bu ya kalau menggunakan media pembelajaran dan ice breaking seperti itu. Oke, selanjutnya dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana Ibu selanjutnya apa? Jadi rencana saya yaitu akan menambahkan alat peraga dan media pembelajaran agar peserta didik itu lebih semangat Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Josrin. Lalu kira-kira ada yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan hal tersebut Ibu? Ada Ibu, rekan sejawat mungkin ada teman saya Ibu Ian Ibu. Oke, baik Bu. Lalu kira-kira kapan nih Ibu Josrin mau menerapkan? Besok Bu, kebetulan saya ada jam matematika di kelas 7, jadi bisa saya langsung terapkan. Oke, wah luar biasa sekali. Oke, nah setelah itu kira-kira kapan saya bisa mengetahui hasil dari penerapan itu? Besok juga bisa Bu. Setelah saya selesai mengajar di kelas 7, kita bisa bertemu lagi di ruang guru. Oke, baik. Besok kita bertemu di ruang guru lagi ya Bu. Oke, baik. Sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Josrin setelah kita berdiskusi saat ini? Ya, puji Tuhan saya sudah merasa lega. Sekarang
saya sudah merasa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Dari kecemasan saya tadi, saya sudah bisa menjawab dari diskusi kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Juni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mencari tahu solusi-solusi apa yang akan saya lakukan. Oke, baik, sama-sama Bu Josrin. Saya juga merasa senang akhirnya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Ibu, saya doakan semoga penerapannya di kelas bisa sukses ya Bu. Amin Bu. Oke, terima kasih Ibu Josrin. Terima kasih Bu. Pada kali ini izin saya kembali bertanya kepada Ibu ya Bu. Baik, silakan Bapak. Nah, kira-kira Ibu Santi, indikator mana saja yang menjadi pencapaian kompetensi yang diinginkan kucing tadi Bu? Baik, terima kasih Pak Okta. Dari kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah bisa mendengarkan dengan penuh apa yang sudah disampaikan oleh coach saya. Saya sudah hadir sepenuhnya, kemudian saya sudah mendengarkan dengan aktif, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach saya bisa mengenali situasinya dan bisa menemukan sendiri solusi untuk permasalahannya. Saya juga sudah bisa mendengarkan dengan rasa. Demikian Pak. Baik Ibu Santi, jadi berdasarkan yang saya amati juga tadi selama proses coaching sudah sangat baik Bu, sudah sesuai alur tirtanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah terstruktur kalimatnya Bu. Dan pertanyaan juga yang diajukan ini sudah berbobot. Terus juga pertanyaan itu tidak membebankan serta mengalir seperti percakapan sehari-hari saja Bu. Jadi kira-kira berikutnya lagi Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Bu? Nah, baik, terima kasih Pak. Mungkin dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya akan lebih lagi untuk memahami alur tirta dalam melakukan percakapan coaching, sehingga saya bisa melakukan coaching terhadap coach saya itu dengan lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bu Santi. Menurut saya juga sebagai observer, pencapaiannya sudah sangat bagus Bu. Di mana praktik coachingnya itu baik Ibu Santi maupun Ibu Jufrin. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perbincangan kita pada hari ini. Selamat Bu. Baik, terima kasih Pak Okta. Selamat siang Pak Okta. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Pak Okta hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, saya juga kabarnya baik Pak. Jadi baik Pak Okta. Hari ini kan Pak Okta akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, betul. Kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Okta. Bagaimana? Bisa Pak? Bisa Bu, silakan Bu. Baik, jadi begini Pak. Pada saat proses coaching nanti itu kan antara coach dan coach ya, antara coach dan coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Okta. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah coach itu bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga jangan lupa Pak, nanti Pak Okta juga bisa menyesuaikannya dengan prinsip coaching. Di antaranya itu Pak, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Sebelum Pak Okta melakukan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Okta. Boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik. Jadi pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Okta kembangkan? Oke Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini,
mungkin yang pertama itu kehadiran penuh ya Bu. Yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu asalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Okta kembangkan ya. Nah, itu ada kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Okta kembangkan itu yang mana? Baik Bu, untuk kompetensi yang lebih spesifiknya yang akan saya kembangkan, mungkin itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu. Baik Pak Okta, jadi itu kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan. Kemudian nih, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Okta itu seperti apa? Baik Bu, mungkin indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya itu dia bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian coach itu dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Pak Okta. Baik. Betul, Bu. Terima kasih sekali ya atas jawabannya. Untuk selanjutnya nanti Pak Okta silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai nanti kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan. Siang Ibu, apa kabar Bu? Selamat siang juga Pak Okta, puji Tuhan kabar saya baik. Pak Okta apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Begini Pak Okta, ada yang ingin saya bicarakan nih dengan Pak Okta. Jadi silakan Bu, kira-kira apa yang mau dibicarakan Bu? Saya mau membicarakan tentang siswa saya di sekolah ini yang sering datang terlambat Pak. Ini membicarakan siswa yang sering terlambat di sekolah ya Bu. Iya benar sekali Pak. Jadi apa nih yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita nih? Saya mau menemukan solusi bagaimana supaya siswa saya ini tidak terlambat lagi ke sekolah Pak. Baik, saya paham Bu. Terima kasih Bu sudah berbagi. Jadi kita akan mencari solusi agar siswa-siswa Ibu ini lebih disiplin datang sekolah atau tepat waktu ya Bu. Sekarang mari kita identifikasi situasinya Bu ya. Kira-kira kalau di skala kami, ya dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Ibu rasakan dalam mencapai tujuan masalah ini? Kira-kira dalam skala mana, berapa Ibu? Mungkin 5 ya Pak, karena anak-anak saya ini masih banyak yang sering terlambat ke sekolah. Saya mengerti. Bagaimana menurut Ibu, kira-kira apa kekuatan Ibu nih yang dimiliki untuk mengatasi masalahnya? Saya sudah coba untuk meminta bantuan dari beberapa rekan guru, dan mereka juga sudah memberikan pemahaman. Kami sudah bersama-sama memberikan pemahaman kepada siswa tentang kebiasaan mereka yang sering terlambat ini, supaya mereka bisa merubah. Baik Bu, adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat setelah ini Bu? Kalau menurut saya, dengan melibatkan orang tua, saya yakin peluang keberhasilan ini ada Pak. Bagus sekali Bu. Tetapi adakah Bu hambatan atau tantangan yang mungkin muncul setelah diterapkan itu Bu, aturan seperti itu Bu? Hambatannya ini mungkin karena jarak ya Pak, karena jarak ke rumah ke sekolah siswa-siswa saya itu lumayan jauh Pak. Belum lagi dengan transportasi yang belum lancar, sehingga itu yang membuat siswa saya itu sering terlambat ke sekolah. Baik Bu, menurut Ibu nih, kira-kira apa solusinya Bu yang bisa diterapkan? Saya berencana untuk melibatkan orang tua Pak. Karena menurut saya dengan melibatkan orang tua, mereka bisa memberikan dorongan sehingga anak-anak itu bisa bangun lebih awal sehingga tidak terlambat ke sekolah. Keren sekali Bu ya. Suatu langkah yang bagus, yang positif ya. Bagaimana Bu rencana untuk mencapai tujuannya Bu? Saya berencana juga untuk berkolaborasi dengan rekan guru. Mungkin kami akan melakukan beberapa kegiatan di sekolah yang mungkin bisa membuat siswa itu tertarik untuk bisa datang lebih awal ke sekolah Pak. Baik Bu, dari langkah-langkah itu adakah yang prioritasnya Bu? Prioritas utama saya itu adalah melibatkan orang tua Pak. Karena orang tua itu setiap pagi mereka bisa mengingatkan siswa, membangunkan siswa untuk bisa bangun lebih cepat sehingga mereka juga tidak terlambat ke sekolah. Sangat bagus tuh Bu. Bagaimana dengan jangka waktunya tuh?
mungkin dalam beberapa minggu pertama mungkin bisa untuk saya mulai menerapkan rencana-rencana saya. Baik, bagaimana Bu untuk mengukur keberhasilan ini kira-kira bagaimana? Menurut saya keberhasilan dari penerapan ini adalah siswa saya itu bisa datang lebih cepat ke sekolah. Jadi angka keterlambatan siswa itu bisa berkurang, Pak. Luar biasa Bu, hebat sekali Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangannya nih, ya kan Bu? Kira-kira bagaimana Bu rencana menghadapinya ini? Mungkin saya akan mencoba untuk mencari alternatif lain. Kalau memang perencanaan saya di awal itu kurang berhasil, saya akan berdiskusi lagi dengan rekan saya, atau mungkin saya akan bisa bertemu dengan orang tua untuk bisa menjalankan langkah-langkah solusi untuk bisa membuat siswa saya ini bisa hadir ke sekolah. Luar biasa Bu ya Bu, mantap Bu. Bagaimana Bu komitmen terhadap rencana aksi ini Bu? Saya berencana untuk berkomitmen melakukan perencanaan ini. Saya akan berkolaborasi dengan rekan saya. Kemudian saya juga akan memberi pemahaman tentang siswa untuk datang tepat waktu ke sekolah, Pak. Mantap Bu. Siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen? Ada beberapa orang guru, Pak. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman supaya kita bisa bersama-sama memberi pemahaman terhadap siswa tentang disiplin waktu. Baik Bu ya. Bagaimana Bu untuk tindak lanjut dari percakapan kita ini ya? Kapan nih mulai dieksekusi Bu? Mungkin dalam beberapa minggu ke depan, Pak. Setelah saya memberi pemahaman terhadap siswa, mungkin minggu berikutnya itu saya akan menerapkan sudah, dan saya juga akan memantau siswa saya apakah setelah saya beri pemahaman ini ada perkembangan dari mereka atau tidak. Boleh Bu, luar biasa Bu. Saya juga tidak keberatan dan itu saja saya yakin Ibu dan teman-teman rekan-rekan di sana pasti bisa melaksanakan rencana ini ya Bu, kan sifatnya berkolaborasi. Mungkin jika ada perkembangan atau yang Ibu butuhkan bantuan, jangan ragu ya Bu untuk membicarakan kembali atau menyampaikan berbicara dengan saya, dan saya juga menunggu hasil dari rencana tindak lanjut ini ya Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Okta. Nanti mungkin di awal bulan berikutnya setelah saya melakukan pemantauan, mungkin kita bisa bertemu lagi sehingga saya bisa menceritakan hasil dari rencana saya tadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu, saya tunggu rencana aksinya ya. Sampai jumpa lagi Bu. Baik, terima kasih Pak Okta. Terima kasih Bu. Baik Pak Okta, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Terima kasih Bu. Puji Tuhan, proses coachingnya yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik, aman dan lancar Bu. Puji Tuhan. Mantap, syukurlah Pak Okta. Nah, baiklah Pak Okta, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan lagi kepada Pak Okta. Baik. Tadi dalam proses coaching yang Pak Okta sudah lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Okta capai. Nah, kira-kira itu bagaimana Pak? Baik Ibu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi ya, yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu, di mana saya itu sudah menanyakan tujuan, selanjutnya melakukan tugas permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach ya Bu, dan juga menanyakan tanggung jawab dari coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Pak Okta. Jadi baik, Pak Okta tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi saya sudah amati bahwa Pak Okta itu sudah melakukan coaching dengan sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach tersebut, dan ada rencana aksi coach serta tanggung jawab dari coach tersebut. Nah, saya juga tadi mendengar percakapan Pak Okta dengan coach. Pak Okta itu sudah terlihat sangat fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Pak Okta sudah presence atau kehadiran penuhnya itu sudah ada dalam proses coaching tadi, dan Pak Okta juga sudah mendengarkan dengan aktif pada saat coach itu menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang tadi Pak Okta sampaikan juga kepada coach itu pertanyaannya sudah sangat berbobot Pak.
Nah, itu dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali Pak Okta. Ke depannya semoga Pak Okta makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya ini Pak Okta, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Okta kembangkan? Jadi baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu mungkin untuk proses coaching ke depannya itu mungkin saya ingin mendalami lebih dalam dan memahami lagi terkait alur tirta ya Bu. Agar lebih lagi pada saat saya melakukan proses coaching itu, supaya pada proses coaching itu bisa lebih menjadi baik, bisa lebih profesional ya Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Okta. Jadi Pak Okta akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching ya Pak. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching berikutnya. Jadi baiklah Pak Okta, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini dengan sangat baik, yang sudah sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan lagi di lain waktu. Jadi terima kasih Pak Okta sudah benar-benar melakukan coaching dengan sangat Terima baik. kasih Bu, terima kasih Bu. Demikian demonstrasi kontekstual kami, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.